Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Hari ini kita belajar matematik ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin kita sudah ulangan harian. Dan alhamdulillah hasilnya memuaskan semuanya. Good. Tetapi teman-teman harus tetap belajar ya untuk persiapan nanti. Nah, hari ini kita masih sama belajar tentang angle atau sudut. Kemarin teman-teman sudah sampai membuat sudut ya atau menentukan sudut ya. Oke, jadi sekarang kita akan membuat sudut, menggambar sudut ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, semangat ya. Kita simak materi kita hari ini. Nah, untuk materinya yaitu drawing angles, yaitu kita akan menggambar sudut atau membuat sudut ya teman-teman. Nah, kita buat yang pertama. Kita akan membuat sebuah sudut yaitu ABC, A, B, dan C. Bagaimana ya teman-teman caranya? Nah, kita akan membuat sudut yaitu 55 derajat. Nah, step 1, kita akan membuat langkah yang pertama, draw segitiga ABC yaitu 55 derajat using a protractor, a ruler, and pencil. Nah, kita akan membuat segitiga atau sudut ABC di mana besarnya yaitu 55 derajat, dan kita siapkan teman-teman untuk garisannya atau penggaris busur dan juga pensil. Step 1, use a pencil and a ruler to draw a line BC. Yang pertama, kita menggunakan pensil dan penggaris untuk menggambar atau membuat sebuah garis lurus yaitu garis BC. Nah, seperti garis di bawah ini, BC kita buat garis lurusnya. And then step 2, place the base line of your protractor on line BC with its center on B. Measure 55 from the inner scale. Nah, coba lihat. Kemudian cara kedua, kita akan membuat garis yang ada pada BC. Nah, kita BC ini kita taruh di garis yang ada pada busur yang di situ tuh. Kita lihat. Kita taruh garis busurnya sesuai dengan garis dasarnya atau tengahnya ya teman-teman yang ada di B tuh. Nah, kita samakan di tengah dan pada garis yang di bawahnya atau dasarnya. Kemudian mark point A. Kita akan melihat untuk garisnya yaitu di 55 derajat. Nah, jadi jika sudah pas lurus maka kita akan menarik di mana titik A yaitu di 55 derajat. Nah, seperti gambar itu. Di situ gambar ABC sudah ada pada garis yaitu membentuk sudut 55 derajat. Nah, bagaimana ya cara menggambarnya? Yuk, coba kita lihat lagi hasil dari garisnya. Nah, dan step 3, remove the protractor, draw a line from A to B. Nah, dan kemudian cara ketiga, kita menentukan garis A-nya. Jika sudah tadi kita ambil di titik 55 derajat, kemudian kita tarik garisnya dari A ke B. Nah, seperti ini teman-teman jadinya.
Jadi sudut ABC yaitu mempunyai besar 55 derajat. Nah, bagaimana caranya ya? Miss Vina jelaskan ya untuk cara membuatnya berikut ini, kita simak. Oke teman-teman, kita sudah siapkan untuk busur dan juga pensil atau pena ya. Nah, sekarang kita buat dulu garis lurusnya, yaitu garis BC. Nah, maka di titik ini kita harus paskan pada pusarnya. Ini yaitu titik B, dan kemudian di sini ada titik C, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, kita harus pas di sini nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini ada garis lurus ke sini, yaitu yang menunjukkan garis di mana titik 0 derajat. Nah, maka dari itu garis ini kita paskan pada garis BC, dan pada titik pusarnya kita kasih pada titik B. Nah, maka garis ini kita tutupin dengan garis yang ada di busur. Oke. Kemudian bagaimana caranya ya teman-teman untuk menarik garis sesuai dengan sudut, yaitu 55 derajat. Kita lihat. Di sini ada 10, 20, 30, 40, 50. Jadi titiknya ada di sini nih 50. Tadi 55 derajat. Nah, kita ambil tengahnya. Jadi di sini. Karena kalau 55 kita harus ngambil di tengah-tengah antara 50 dan 60. Jadi titiknya ada di sini, teman-teman. Nah, sudah kelihatan nih titiknya. Nah, kita tarik nih untuk garisnya, yaitu garis BA. Nah, jika sudah, kita akan menariknya. Nah, seperti ini. Ini yaitu garis A. Jadi, garis tersebut atau garis di sini mempunyai besar 55 derajat. Nah, ini boleh dipanjangin lagi juga bisa teman-teman ya. Jika ada soal di mana garis dasarnya sini harus 5 cm atau garis atasnya 7 cm, maka kita menggunakan penggaris yang panjang ya, yang bukan busur seperti ini untuk mengukur sentimeternya. Nah, tetapi teman-teman sudah bisa ya untuk mengukur sebuah sudut menggunakan garis busur. Jadi, garis atau segitiga ABC di mana sudutnya ada di B mempunyai besar yaitu 55 derajat. Nah, kemudian nomor 2, kita akan menggambar sebuah sudut yaitu sudut XYZ yang besarnya 140 derajat. Dan garis XY-nya yaitu 5 cm. Nah, pada step pertama kita akan membuat garis yaitu 5 cm X dan Y. Dan kemudian step 2, use a protractor to measure 140 and mark point Z. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat garis X dan Y, maka kita samakan atau kita taruh di atas garis lurusnya tadi ya teman-teman pada dasarnya. Kemudian untuk garis Y-nya kita taruh di pusar busurnya. Nah, baru kita akan menarik sebuah garis yaitu garis Z, di mana letaknya yaitu 140 derajat. Nah, kemudian step 3, draw a line from Y to Z. Kemudian kita akan menarik sebuah garis dari Y ke Z atau Z ke Y. Nah, maka sudah jadi sebuah sudut atau sudut di sini bisa disebut dengan sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Nah,
Jadi kesimpulannya garis segitiga atau sudut X, Y, Z di mana sudutnya ada pada titik Y yaitu mempunyai besar 140 derajat. Nah, bagaimana caranya ya? Kita simak ya teman-teman untuk cara menggambar garis tersebut. Nah, teman-teman, untuk langkah pertama kita buat dulu garis di bawahnya, yaitu garis X dan Y yang besarnya atau panjangnya yaitu 5 cm. Nah, di sini sudah ada nih 5 cm. Kita gunakan penggaris ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat sudut atau garis X, Z, Y, Z yaitu yang mempunyai besar 140 derajat. Nah, jadi kita pasangkan di sini, kita taruh di atasnya garis pas. Nah, jangan lupa ada pada tengah ya. Di sini ada pusatnya. Nah, setelah sudah tertutupi garisnya pada garis lurus, kita ambil 140 derajat di sini nih 140 derajat. Jadi kita taruh titik di sini teman-teman. Nah, kalau sudah ada titiknya, kita tinggal mengambil garis lurus dari Y menuju Z. Nah, di sini kita ambil garis lurus. Nah, maka sudah jadi nih. Di sini ada sebuah titik yaitu Z. Dan di sini namanya adalah sudut yang besarnya 140 derajat. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi garis ini, sudut ini disebut dengan sudut tumpul karena lebih dari 140 derajat. Jadi sudut X, Y, Z adalah yang dimana sudutnya ada pada titik Y yaitu 140 derajat. Nah, sudah bisa ya teman-teman untuk membuat sebuah sudut. And the next method, the ghost strip can be turned in a clockwise or an anti-clockwise direction. Nah, teman-teman, di situ ada garis nih, di mana sebuah garis tersebut akan mengikuti arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, gambar pertama turn in clockwise direction. Dia akan mengikuti sesuai dengan arah jarum jam, yaitu di situ ada tuh tanda panah ke bawah atau ke kanan ya. Nah, maka berputar sesuai jarum jam. And turn in clockwise direction. Dan di situ juga akan berputar berlawanan maka ke atas. Nah, these are anti-clockwise turn made with ghost strip. Maka di sini akan berlawanan garisnya. Nah, sekarang number A ada sebuah lingkaran, a quarter turn make an angle of 90 derajat and from one right angle. Nah, teman-teman, ada 1/4 dari sebuah lingkaran dan membentuk sebuah garis nih teman-teman. Nah, maka 1/4 dari lingkaran tersebut mempunyai besar yaitu 90 derajat. A quarter thumb is 90 derajat ya. Maka 1/4 dari sebuah lingkaran mempunyai besar sudut yaitu 90 derajat. Dan kemudian a half turn makes an angle of 1/2 dari lingkaran mempunyai besar yaitu 180 derajat. And from to right angle. Nah, maka kita lihat di situ teman-teman. Setengah dari lingkaran yaitu 2 kali 90 derajat. Yaitu ada
dua garis, maka 90 derajat atau garis lurus, di mana sudutnya setelah setengah lingkaran ada 180 derajat. Nah, teman-teman, jadi jika satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat, maka seperempatnya ada 90, setengahnya ada 180 derajat. Oke, sampai di sini sudah paham ya, teman-teman? Nah, tadi sudah 1/4 dan 1/2. Sekarang a 3/4 turn make an angle from. Nah, kita lihat ada 3/4 dari sebuah lingkaran, yaitu 270 derajat. Dan 3 right angle. Nah, teman-teman, kita lihat di situ ada 3/4. Jadi 3 kali dari sudut siku-siku. Maka 3 dikali 90 adalah 270 derajat. Dan kemudian a full or complete turn make an angle or 360 and from for right angle. Jika sebuah lingkaran full atau komplit, maka mempunyai sudut 360 derajat dan mempunyai 4 kali sudut siku-siku. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sudah paham ya? Nah, kita simak lagi untuk penjelasan Miss Vina berikut ini. Nah, teman-teman, tadi sudah belajar ya tentang 1/4 dari sebuah lingkaran. Satu lingkaran penuh itu mempunyai sudut yaitu 360 derajat, teman-teman. Nah, itu kalau lingkarannya penuh ya. Jadi kalau yang pertama tadi ada 1/4 dari 9 dari lingkaran penuh. Nah, maka kita kalikan. 36 dibagi 4 ada 90. Jadi 90 derajat. Kemudian setengahnya. Setengah dari 360 ada 180. Kemudian 3/4 sudutnya ya, kali 360. 90 kali 3 ada 270. Dan jika full semuanya yaitu 360 derajat. Nah, jadi rumusnya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini rumusnya nih. Nah, jika ada 1/4 lingkaran, seperempatnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku, the right angle. Dan ada 1/2 atau setengah lingkaran, jadi ada 360 dibagi 2, hasilnya 180 derajat. Jika ada 3/4 sudutnya yaitu 270 derajat. Dan jika full lingkaran maka ada 360. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Oke, sudah dipahamin ya. Jadi kalau lingkaran penuh ada 360 derajat. Jika setengah lingkarannya ada 180. Jika seperempatnya jadi dibagi lagi ada 90. Jadi jika 1, 2, nah 3, 1, 2, 3 maka ditambah 90 ditambah 180 ada 270. Dan jika keseluruhan yaitu 360. Nah, seperti ini. Paham ya teman-teman?
Alhamdulillah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman. Nah, jika ada yang belum dipahamin, teman-teman nanti bertanya ya kepada Miss Wina. Dan untuk evaluasi penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 151, 152, dan 153 ya. Hari ini kita menggambar nih teman-teman, yaitu menggambar sudut. Nah, gampang kok. Yang penting siapkan pensil, penggaris, dan penggaris busur. Oke? Oke, jadi bisa ya teman-teman ya. Nah, jika sudah selesai nanti tolong dikirimkan ya kepada Miss Vina. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah hirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.